Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi untuk ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Menengah 1 atau Intermediate 1. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama itu kita akan bahas bonds payable, yang kedua nanti kita akan bahas tentang fixed asset. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke soal. Di sini jadi ada soal PT Maju Jaya. Nah, sebelumnya kalau kalian mau gampang nih ngerjain bonds payable, kalian cari dulu, kalian rangkum dulu informasi apa sih yang bisa kalian dapat dari soalnya. Nah, contohnya nih kayak gini nih. Nih, yang di dalam kotak ini. Di dalam kotak ini informasi-informasi yang harus kalian dapetin dari soal. Yang pertama itu ada pokok pinjaman. Pokok pinjaman itu bisa langsung dikasih tahu di soal nominalnya berapa, atau bisa kalian cari dulu. Contohnya nih, misalkan kalau kalian cari dulu, ini ada PT Maju Jaya, dia menerbitkan 200 lembar obligasi yang nominalnya itu 10.000 per lembar. Nah, jadi pokok pinjaman atau nominal bonds-nya itu cara carinya 200.000 lembar obligasinya kalian kali sama 10.000 lembar harganya. Dapat nanti hasilnya itu 2 miliar. Selanjutnya, kalian cari berapa market rate dan juga coupon rate-nya. Di sini, tingkat bunga pasarnya dia bilang sebesar 10%. Tapi kalian lihat di baris keempat, dia bilang bahwa bunganya itu dibayarkan setiap tanggal 2 Januari dan juga 2 Juli. Berarti bonds ini itu kan semi annually, makanya untuk market rate dan juga coupon rate-nya harus kalian bagi dua. Jadi untuk market rate-nya 10% di soal, kalian bagi dua, dapat nanti 5%. Begitupun dengan coupon rate-nya, dia bilang 9% di soal. Kalian bagi dua, jadi 4,5%. Selanjutnya interest atau bunga yang akan kalian bayarkan. Ingat ya, kalian itu sebagai pihak yang menerbitkan bonds. Jadi kalian nanti harus membayar bunga kepada pembeli bondsnya. Cara cari interestnya, pokok pinjaman atau nominal dari bondsnya yaitu 2 miliar, kalian kalikan sama coupon rate-nya, yaitu 4,5%. Nanti dapat hasilnya itu 90 juta. Selanjutnya jangka waktu. Di sini di soal dia bilang jatuh tempo dalam waktu 3 tahun. Nah, jangan lupa tapi nanti setelah kalian masukkan ke rumus nih, N-nya jangan dimasukin 3, tapi kalian masukin 6. Kenapa? Karena kan dia semi annually. Jadi 3 kalian kali 2. Maka nanti angka 6 ini yang kalian masukkan dalam rumus. Nah, di dalam rumus sekarang kita masuk ya ke soalnya. Ke soalnya yang pertama dia minta hitunglah besarnya diskon atau premium pada tanggal 2 Januari 2016. Nah, berarti ini kita disuruh cari tahu nih, bondsnya itu diskon atau premium pada tanggal penerbitan bondsnya. Oke, jadi ada rumusnya di sini. Yang pertama kita tuh harus cari PV atau PVIF, biasanya kalian tahu. Sama yang selanjutnya kita harus cari PVE atau PVIFA. Nah, yang pertama nih, yang ini, itu adalah angka-angka yang ini. Rumus dari bunganya. Oke, jadi kita coba cari yang pertama dulu ya. Yang pertama ini rumusnya 1 per 1 plus M. M-nya di sini adalah 5%, yaitu market rate-nya. Kalian pangkatin dengan waktunya, yaitu 6. Jadi benar ya, 1 per 1 plus 5% dipangkatkan 6. Terus ingat, kan hasilnya nanti akan panjang. Kalian cukup ambil 5 angka di belakang koma. Jadi jangan diambil semuanya, tapi diambil 5 angka di belakang koma aja. Begitupun sama yang PVA atau PVIFA. Cara carinya 1 dikurang, ini nih tadi yang 1 per 1 plus M pangkat N kan udah ada hasilnya di atas. Nah, kalian jadi 1 kurang hasil yang tadi dibagi 5%. 5% ini M di sini nih, market rate-nya. Tapi kalau kalian ngitungnya pakai kalkulator saintifik, jangan ininya langsung yang udah dibulatkan, tapi masih 1 min answer, jadi yang masih panjang. Nanti ketemu hasilnya 5,07569. Sama ya, ambilnya itu 5 angka di belakang koma aja.
Nah, kalau kalian udah ketemu dua angka ini, kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Yang pertama, PVIF. Cara carinya adalah pokok pinjaman, ya, pokok pinjaman berarti 2 miliar. Kalian kali sama angka yang tadi udah kalian hitung di atas ini, yang 0,74622. Dapat hasilnya 1.492.440. Selanjutnya PVIFA atau bunganya. Cara carinya adalah interest. Tadi kalian udah cari ya, ini 90 juta. Kalian kali sama angka yang ini. Dapat untuk bunganya itu 456.812.100. Nah, yang di bold ini adalah PV of bonds. Kalian tambahin dari hasil PVIF dan juga PVIFA. Nah, untuk tahu ini sebenarnya diskon atau premium sih bondsnya. Nah, kalian bandingin sama nominalnya, nominal atau pokok pinjamannya. Tadi kan kita tahu ya, pokok pinjaman kita itu di atas nih 2 miliar. Sedangkan sekarang PV of bonds kita itu cuma 1,9 miliar. Berarti kan lebih kecil nih. Karena lebih kecil, maka ini merupakan diskon. Atau kalian juga bisa cara carinya itu dengan kalian bandingin. Misalkan, di sini kan tingkat bunganya itu lebih kecil daripada market rate. Jadi CR lebih kecil dibandingkan MR. Nah, kalau misalkan CR lebih kecil daripada MR, itu artinya obligasinya diskon. Kalau kebalikannya berarti langsung aja premium gitu. Nomor 1 selesai. Sekarang kita ke soal nomor 2, yaitu buatlah tabel amortisasi diskon atau premium. Nah, seperti biasa ya, kalian buat dulu kolomnya, yaitu Schedule of Bonds Discount Amortization, lalu Effective Interest Method, karena dia bilang di sini ya, Effective Interest Method, Semi-annually, karena setahun kita bayar bunga 2 kali, lalu jangka waktunya ada 3 years, 9% ini CR-nya atau coupon rate-nya, dan 10% ini adalah market rate-nya. Nah, kolom yang pertama kalian isi adalah debt. Tadi kita dibilang menerbitkan obligasinya itu tanggal 2 Januari 2016. Berarti date-nya 2 Januari 2016. Selanjutnya, jangka temponya itu 3 tahun. Berarti obligasi ini akan selesai di tanggal 2 Januari 2019. Dari 2016 ini kalian tambahin 3 tahun. Berarti kan 2 Januari 2019. Kolom kedua itu interest paid. Yang dipakai di sini adalah coupon rate-nya, jadi 4,5%. Nominalnya akan selalu sama, yaitu 90 juta. Kalian nggak perlu hitung lagi, ambil aja dari interest yang tadi kalian hitung di sini nih, 90 juta ini. Oke, kalian pindahin aja, langsung taruh di sini. Lalu selanjutnya ada interest expense. Interest expense ini cara carinya gimana? Cara carinya kalian kalikan antara market rate-nya 5% dan juga bonds carrying value-nya. Di 2 Januari 2016 itu kan kita baru menerbitkan bonds-nya. Berarti kita belum bayar interest kan? Berarti masih dikosongin nih. Tapi kita udah tahu BCV-nya berapa, BCP-nya berapa. Nah, kalian kali antara BCV di sini dikali market rate-nya. Kalian taruh di sini. Oke. Nah, amortisasi itu merupakan pengurangan dari interest expense dikurang interest paid. Nih. Oke. Nah, sedangkan BCV yang di sini itu merupakan penambahan dari BCV yang sebelumnya kalian tambah sama amortisasi. Jadi kalau misalkan di tabel amortisasi ini nanti nilai akhirnya itu harus sesuai dengan nominal bonds-nya, yaitu 2 miliar. Tadi kan harganya segini ya. Harganya segini kalian pindahin nih ke sini. Ya, tuh. Ini sama dengan nilai yang ada di sini. Nah, nanti amortisasinya ini akan menambah nilai BCV-nya. Jadi terus dari 1,9 miliar ini nanti akan jadi 2 miliar. Harus kalian samain. Nah, selanjutnya di kolom ketiga ini juga masih sama aja. BCV di tahun sebelumnya kalian kali sama market rate-nya. Oke, dan di amortisasinya kalian kurangi antara interest expense kalian kurangin interest paid. Interest expense kalian kurang interest paid. Nanti BCV-nya juga tinggal BCV tahun sebelumnya kalian tambah sama amortisasi.
amortisasi. Begitu caranya sama sampai di bawah. Kalian lengkapin sampai pada tanggal 2 Januari 2019. Selanjutnya, udah selesai nih kita buat tabel amortisasi. Sekarang kita buat jurnalnya. Jurnal yang pertama itu diminta sepanjang tahun 2016. Nah, sekarang jadi kita lihat nih, di tahun 2016, kita bisa langsung oke, kita lebarin. Nah, di 2016, yang pertama kita udah pasti di tanggal 2 Januari 2016 kan kita terima uang ya, karena kita menerbitkan bonds payable. Maka jurnalnya cash pada bonds payable sebesar angkanya tadi yang kamu udah hitung nih, yang kuning-kuning, yang 1,9 miliar. Kamu pindahin, kamu taruh di sini. Oke. Selanjutnya 2 Januari. Sudah 2 Januari, sekarang 2 Juli. Di 2 Juli kita ngapain sih? Kita bayar bunga. Oke, kita bayar bunga. Jurnalnya yang pertama adalah interest expense. Udah pasti ya, karena kita kan membayar bunga. Angkanya dapat dari mana? Ini 97 juta. Angkanya dapat dari ya, lihat tuh. Di kolom interest expense. Oke, interest expense-nya kamu masukin ke jurnal interest expense sama angkanya. Selanjutnya, di kolom bonds payable. Nih, bonds payable. Kenapa? Jadi bonds payable itu bisa di sebelah kredit atau juga di sebelah debit. Tapi kalian lihat tadi amortisasi kita itu kan menambah nilai BCV ya, berarti menambah nilai bonds-nya. Nah, jadi kalau menambah, kalian taruh di kolom sebelah kredit. Oke, jadi bonds payable itu memakai angka amortisasi di tabel. Karena dia menambah bonds payable, menambah angka bonds payable, maka kalian taruh di sebelah kredit. Kalau misalkan premium, kan dia mengurangi, berarti tinggal kalian taruh di sebelah debit. Cashnya itu 90 juta dapat dari kolom interest paid kalian ya, 90 juta. Nah, selanjutnya di 2016 kita melakukan adjustment di 31 Desember. Nah, pertama, ini tuh nggak jauh beda sama tadi di tanggal 2 Juli ya. Nih, kalau kalian bandingin jurnalnya itu nggak jauh beda. Bedanya hanya di poin yang terakhir, di akun yang terakhir. Kalau di 2 Juli kita makainya itu cash. Kalau di 31 Desember kita pakainya interest payable. Kenapa beda? Karena gini. Di 2 Juli kalian emang mengeluarkan cash untuk membayar bunga. Tapi di 31 Desember kalian belum mengeluarkan yang namanya cash. Makanya masih masuk ke interest payable. Kalian baru mengeluarkan cash nanti di tanggal 2 Januari 2017. Nah, tugas kita di sini sekarang hanya mengadjust saja bunganya itu berapa. Nah, angkanya dari mana? Interest expense-nya. Kalian lihat di kolom yang 2 Januari 2017. Nih, di sini. Oke, nah. Angka interest expense-nya ambil dari kolom interest expense-nya juga sama. Nah, kalau kalian perhatikan waktunya, terakhir kalian bayar bunga itu 2 Juli. Dari Juli ke Desember itu kan pas 6 bulan. Makanya ini angkanya bisa langsung kalian taruh aja. Tapi kalau misalkan nggak pas 6 bulan, contoh misalkan kita itu terakhir bayarnya itu di Agustus. Agustus ke Desember itu kan baru 5 bulan kan, belum 6 bulan. Maka di sini kalian perlu untuk kali 5/6. Tapi ini karena kita udah sesuai, makanya kita nggak perlu kali apapun lagi. Nah, angka bonds payable-nya itu kayak tadi, dia itu pakai angka amortisasi. Jadi kamu lihat amortisasi untuk tanggal 2 Januari 2017. Kamu masukin di kolom kredit, dan interest payable-nya sama juga kayak tadi pakai angka di interest paid yang 90 juta. Nah, selanjutnya di tahun 2017 kamu kan udah mengadjust nih di tadi yang di akhir tahun 2016. Makanya interest payable-nya kamu hapus di sebelah debit, lalu kamu mengeluarkan cash. Sejumlah berapa? Sejumlah 90 juta. Oke.
Lanjut ke tanggal 2 Juli. Di 2 Juli jurnalnya masih sama, interest expense di debit, bonds payable dan cash-nya di sebelah kredit. Pakai angkanya sekarang yang ini. Oke. Ini. Ya. Nih ya. Angka interest expense-nya kamu ambil dari kolom interest expense juga. Lalu angka amortisasi kamu masukin di kolom bonds payable. Dan cash-nya kamu ambil dari kolom interest paid. Nah, tadi kalau kamu lihat soal nih, ya, di soal dia bilang, di tanggal 2 Juli 2017, 25% dari obligasi yang beredar ditebus dengan menyerahkan sebidang tanah dengan harga perolehannya 500 juta dan nilai pasarnya 450 juta. Nah, biasanya kita nih penebusan pakai cash. Sekarang kita pakai land nih. Pakai land. Cara carinya gimana jurnal penebusannya? Yang pertama udah pasti bonds payable ya. Bonds payable. Jadi berapa bonds kamu yang kamu tukarkan atau kamu tebus. Oke. Nah, bonds payable ini dapat angkanya dari 25%. 25% itu adalah bonds yang ditebus. Kamu kali sama BCV di saat kamu melakukan penebusan. Nih, ya. Di sini. Nah, BCV di sini. Atau kalian bisa lihat tadi yang di sini juga ada. Oke. Nih, di sini. Nih, di 2 Juli 2017 yang 1,972777962. Kamu kali 2%-nya aja, 25% karena yang ditebus itu cuma 25%. Selanjutnya ada land. Land-nya kamu taruh itu 500 juta. Jadi harga perolehannya kamu taruh 500 juta. Nah, karena harga perolehan dan nilai pasarnya itu ada selisih, makanya kamu kayak biasa nih, kamu masukin yang namanya loss on disposal of land. Dapat dari mana? Dapat dari cost-nya, cost of land-nya kamu kurangin sama nilai wajar atau fair value land-nya. Dapat nanti hasilnya itu 50 juta. Nah, selisihnya kamu masukin aja di gain on redemption. Yang di sebelah debit ini kan lebih banyak daripada yang di sebelah kredit. Makanya berarti sisanya masuk ke bagian gain on redemption. Nah, udah selesai dengan jurnal penebusannya. Sekarang kita ke 31 Desember 2017. Sama, ini masih ngomongin tentang adjustment. Jadi kita adjust lagi. Caranya gimana? Caranya nih, yang pertama, untuk interest expense-nya. Interest expense-nya itu kamu pakai angka dari interest expense yang ada di 2 Januari 2018. Gini ya. Nah, interest expense ini pakai kolom yang ini nih. Oke. Ini kita pakai kolom yang Oke, jadi interest expense yang di sini, ini kita pakai yang angka ini. Nih, ya. Kamu kali 75%, jangan lupa. Kenapa? Karena obligasi kamu itu tinggal 75%. 25%-nya udah kamu tebus tadi, di 2 Juli. Nah, untuk angka bonds payable juga sama. Kamu pakai angka amortisasi di sini, kamu kalikan juga dengan 75%. Untuk interest payable-nya juga masih sama, 90 juta, kamu kali 75%, karena 75% obligasi kamu yang tersisa. Nah, selesai di tahun 2017, sekarang di 2018. Kita lihat lagi di soalnya. Nah, di 2018, PT Maju Jaya melakukan penebusan sebanyak 50.000 lembar obligasi dengan harga penebusannya sebesar 98. Oke, jadi di yang pertama kita melakukan dulu di 2 Januari adalah kita hapus interest payable-nya. Interest payable yang di sini kita hapus pada cash sebesar 67.500.000. Nah, selanjutnya untuk jurnal penebusannya berarti kan bonds payable kamu berkurang. Oke, bonds payable kamu berkurang di sebelah debit.
Nah, angkanya dapat dari 2 miliar, ya, 2 miliar di sini kamu kali 25%, karena sekarang kamu mau menebus itu sebanyak 25%. Atau gini, tadi di soal kan dia bilang ingin menebus sebanyak 50.000 lembar. Nah, total obligasi kamu itu 200.000 lembar. Kamu bagi, kamu cari persentasenya. 50.000 kamu bagi 200.000 dapat 25%. Makanya di sini 2 miliar kamu kali 25%. Di bagian cash-nya. Di bagian cash-nya caranya hampir sama kayak tadi yang bonds payable, jadi 2 miliar kamu kali 25%. Tapi jangan lupa kamu kali 98%. 98% ini dapat dari mana? Dapat dari soalnya. Dia bilang harga penebusannya itu sebesar 98. 98 ini 98% kursnya. Jadi, untuk cash kamu tambahkan 98%. Nah, selisihnya kamu baru bisa menentukan dia itu gain atau loss. Karena di sini sebelah debit lebih besar, maka sebelah kreditnya itu kan kurang. Makanya kamu masukin gain on redemption of bonds payable. Sebesar 10 juta dapat dari selisihnya. Antara 500 juta dan 490 juta. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal tentang fixed asset, di mana di soal fixed asset ini kita akan berhubungan dengan aset-aset tetap kita atau juga intangible asset kita. Nah, udah pasti pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjurnal dari transaksi-transaksi. Selanjutnya, di akhir tahun kita perlu melakukan depresiasi atas aset-aset tetap kita. Dan juga kita bisa melakukan tes impairment kalau misalkan di perusahaan yang kita lakukan atau di perusahaan yang lagi ada di soal itu meminta tes impairment dan juga ada revaluasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke soal. Di soal ini kita punya Apple Incorporation, di mana perusahaan ini memberikan kita daftar asetnya nih, mulai dari asetnya itu apa, berapa unit, acquisition date-nya, lalu ada cost, break-in, residual value, useful life-nya, dan juga method. Nah, ada keterangan tambahan untuk mesin. Sekarang kita langsung aja masuk ke soal yang pertama di transaksi 1 Januari. Pada awal tahun 2019, perusahaan memutuskan untuk merevisi umur manfaat bangunan. Diestimasikan bangunan masih dapat digunakan sampai dengan 10 tahun ke depan, dengan estimasi nilai sisa menjadi 10 juta. Nah, kita lihat ya, tadi di listnya itu, untuk building dia itu residual value-nya tadinya nggak ada. Nggak ada. Lalu useful life-nya itu 20 tahun. Sekarang direvisi menjadi 10 tahun dan nilai sisanya 10 juta. Jurnalnya adalah no entry. Kenapa? Karena kan ini cuman revisi umur manfaat dan residual value aja. Kita nggak mengeluarkan misalkan uang, tambahan, atau apa. Misalkan contoh ada revisi yang disertakan dengan renovasi. Misalkan contohnya soalnya bilang perusahaan melakukan renovasi bangunan yang menambah nilai manfaatnya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti masih ada jurnalnya. Karena ini sama sekali kita nggak mengeluarkan cash, berarti jurnalnya no entry. Tapi kita kasih memo, revisi umur manfaat bangunan dan juga residual value atau RV. Selanjutnya, masih di 1 Januari, perusahaan memutuskan untuk mendaftarkan hak paten atas teknologi baru yang telah dikembangkan dengan membayar biaya sebesar 300 juta dan memiliki masa manfaat paten selama 15 tahun. Jurnalnya yang pertama pasti kamu mendebit paten karena kan kamu mendapatkan paten. Lalu karena kamu mengeluarkan cash, maka di kreditnya kamu taruh cash sebesar 300 juta, sesuai dengan yang di soal ya. Next, di tanggal 5 Maret, salah satu kendaraan mengalami kerusakan sewaktu mengantar barang, sehingga perusahaan harus mengganti spare part minor yang rusak tersebut dengan biayanya 2 juta.
Nah, kalau misalkan nih ada yang kayak mengalami kerusakan atau renovasi, kalian lihat itu menambah nilai manfaatnya atau enggak. Kalau case-nya seperti di 5 April ini, dia kan enggak menambah nilai manfaat ya. Berarti di debitnya itu repair dan maintenance expense. Tapi misalkan ganti spare part-nya ini menambah umur manfaatnya, jadi tambahan 2 tahun. Nah, kalian masukkan biayanya itu sebagai cost-nya. Contoh, misalkan di 5 Maret ini kan kendaraan. Kalau misalkan menambah masa manfaat, berarti di debitnya nanti vehicle. Tapi karena ini enggak, makanya di debitnya repair and maintenance expense. Di kreditnya cash ya, karena kamu mengeluarkan cash sebesar 2 juta. Next, di tanggal 10 Mei, perusahaan membeli peralatan untuk menunjang produksi dengan harganya itu 120 juta. Dalam pengiriman, perusahaan juga membayar biaya kirim sebesar 1 juta plus asuransi 500.000 dan biaya pengetesan 500.000. Dan ternyata peralatan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebelum digunakan dalam produksi, sehingga perusahaan harus memanggil teknisi dan juga mengeluarkan biaya 10 juta. Lalu dikasih tahu metode dan juga umur manfaatnya. Nah, jurnalnya tetap ya. Jadi di debitnya kamu taruh equipment karena equipment kamu bertambah, lalu di kreditnya karena kamu mengeluarkan uang berarti di kreditnya cash. Sebesar berapa? Pertama udah pasti harga mesinnya yaitu 120 juta. Oke, 120 juta. Lalu kamu tambahkan ongkos kirimnya 1 juta. Nah, asuransinya ini asuransi dalam pengiriman. Jadi kamu boleh tambahkan ke cost-nya equipment. Kamu tambahkan 500.000. Ditambah selanjutnya 500.000 untuk biaya pengetesan. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah biaya teknisi. Jadi biaya yang boleh kita akui itu sampai si equipment-nya ini bisa kita gunakan. Kalau misalkan contoh ada di sini disebutkan asuransi untuk mesin, tapi untuk 1 tahun. Nah, asuransi seperti itu nggak boleh kamu masukin, karena kan tanpa ada asuransi itu sebenarnya equipmentnya bisa dipakai kan. Nah, yang boleh dimasukkan hanya asuransi di perjalanan. Kamu total nanti ketemu hasilnya 132 juta. Selanjutnya di tanggal 1 Juli, Apple Incorporation selalu melakukan pengecekan untuk semua aset tetapnya secara berkala dan menemukan ada satu kendaraan yang sudah tidak layak digunakan dan akhirnya dilelang dan laku dengan harga 30 juta. Pertama, sebelum kamu mendisposalkan suatu aset, kamu perlu mengakui depresiasinya. Jadi yang pertama, di tanggal 1 Juli ini kita mengakui depresiasi dari kendaraan. Kita cari ya, jurnalnya seperti biasa depreciation expense, kreditnya itu accumulated depreciation strip vehicle. Nah, sekarang kita lihat di listnya, vehicle itu pakai metodenya apa? Nah, di sini dibilang ya, double declining. Lalu useful life-nya itu 5 tahun. Nah, sekarang kalau misalkan double declining, yang paling pertama harus kamu lakukan adalah kamu cari persentasenya. Cara cari persentasenya adalah 100% dibagi umur manfaat 5 tahun ya di soal, lalu dikali 2. Nanti dapat hasilnya itu 40%. Karena ini double declining, kamu harus hitung mulai dari tanggal akuisisinya. Jadi di sini dia bilang ya, di akuisisi itu di tahun 2016. Maka pertama di tahun 2016 kamu kali persentasenya yaitu 40% dikali harganya. Harga dari vehicle-nya itu cost, jangan lupa ditambah sama freight in. Jadi 192.500 ditambah 10 juta. Nah, residual value-nya nggak dimasukin. Kenapa? Karena untuk double declining dan juga unit of activity dia tidak mengakui adanya residual value. Nah, 40%-nya kamu kali 202.500 dikali, lihat nih, di tahun 2016 dia nggak full 1 tahun, tapi dia baru mulai di tanggal 30. 30-nya kan nggak diakuin ya, karena sudah di akhir bulan. Jadi kamu mulai hitung itu di bulan ketiga sampai di bulan
ke-12. Makanya dikali 10 per 12. Hasilnya 67.500.000. Nah, next di tahun 2017. Di tahun 2017 masih sama, 40% kamu kali 202.500 jutanya, kamu kurangin dulu sama depresiasi tahun sebelumnya, yaitu 67.500.000. Nanti dapat hasilnya itu 135 juta. Nah, 40% kali 135 juta dapat 54 juta. Di tahun 2018 juga sama, persentasenya 40% dikali 135 juta dikurang 54 juta. Nanti hasilnya 81 juta. Nah, 40% dikali 81 juta hasilnya 32.400.000. Nah, di tahun terakhir nih, di 2019 sekarang, 40% kamu kali 48.600. Ini 81, kamu kurangin 32,4. Dapat 48.600 dikali 6 per 12. Kenapa? Karena di soal tadi kan ini kita lelangnya di 1 Juli. Berarti depresiasinya hanya sampai akhir 30 Juni. Makanya kamu kali 6 per 12 ketemu depresiasinya itu 9.720. Nah, kamu total semua akumulasi depresiasinya ketemu 163.620. Nah, selanjutnya kamu cari book value-nya. Cara cari book value dari vehicle yaitu cost-nya kamu kurang sama accumulated depreciation-nya. Cost-nya tadi 200.500 dikurangin sama accumulated depresiasinya. Ketemu nanti book value dari vehicle-nya itu 38.880. Nah, jangan lupa untuk depresiasinya tahun 2019 pakai angkanya yang 9.720 aja, yang di tahun bersangkutan ya. Nah, sekarang di jurnal pelelangannya. Yang pertama kamu mencatat cash sebesar 30 juta. Kenapa? Karena di soal dia bilang nih, kendaraan kamu itu akhirnya dilelang dan laku dengan harga 30 juta. Berarti kamu menerima uang sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya accumulated depreciation vehicle-nya harus kamu hapus. Karena kan vehicle-nya udah nggak ada, jadi kamu hapus sebesar yang tadi, yang udah kamu cari nih, 163.620. Nah, lalu di kreditnya kamu buang vehicle-nya, berarti vehicle-nya harus dihapus sebesar berapa cost-nya, yaitu 202.500. Nah, kan masih ada selisih nih antara debit dan juga kredit. Yang di bagian kredit lebih besar, makanya berarti kita mengalami loss. Kita mengalami loss on disposal of asset, besarnya tinggal kamu kurangin aja. Atau bisa juga kamu cara carinya, book value-nya ini, book value vehicle-nya kamu kurangin dengan 30 juta, yaitu harga dari kendaraan yang dilelang. Nanti dapat hasilnya itu 8.880. Selanjutnya ke tanggal 29. Di tanggal 29 Oktober, perusahaan mengganti salah satu mesinnya yang suka error dengan ditukar mesin baru menambah uang sebesar 220 juta, di mana saat pertukaran ini mesin lama dihargai sebesar 55 juta. Nah, lalu ini diberikan informasi tentang mesinnya. Nah, berarti sama ya kayak tadi, kita pertama harus adjust depresiasinya terlebih dahulu. Jurnalnya juga masih sama, depreciation expense pada accumulated depreciation strip mesin. Nah, sekarang kita cari. Kita lihat ke listnya. Di listnya dia bilang mesin itu memakai metodenya unit of activity. Di unit of activity kita nggak pakai useful life ya, kita pakai estimasi. Nih, jadi estimasinya itu dibilang di poin B, total estimasi produksi yang dapat dihasilkan selama 5 tahun itu sebesar 550.000. Nah, sekarang kamu cari dulu pertama depreciation per unitnya. Cara carinya adalah harga dari mesinnya yaitu 285 juta, dapat dari 275 juta, kamu tambah break in sebesar 10 juta. Kamu bagi sama estimasinya yaitu 550.000.
Ketemu hasilnya itu 518,18. Nah, sekarang baru bisa kamu cari berapa depresiasinya. Karena kita ini mau tukar mesinnya, berarti kamu harus cari nih seluruhnya, karena kita perlu angka accumulated depreciation-nya. Nah, ini kan diakuisisi mesinnya itu di 2016, berarti kita cari mulai dari 2016. Di tahun 2016, depreciation per unitnya, kamu kalikan sama unitnya. Unitnya dia bilang nih di poin A. Setiap mesin menghasilkan 100.000 unit di tahun pertama. Berarti depreciation per unit kamu kali 100.000 unit. Dapat hasilnya 51.818.181,82. Lalu selanjutnya lanjut lagi di tahun 2017. Depreciation per unitnya dikali, nah ini di selanjutnya nih dia bilang nih, kemudian meningkat sebesar 20% di tahun kedua. Nah 120 unit yang di sini itu dapat dari 120% dikali 100.000. Dapat hasilnya 120 unit, kamu kalikan nanti dapat hasilnya 62 juta sekian ini. Selanjutnya kita di 2018. 2018 masih sama, depreciation per unitnya kamu kalikan sama 108 unit. 108 unit ini dari mana? Nih, kamu lihat ya, informasinya di sini dia bilang turun di tahun ketiga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi yang di ini 108 ini dapat dari 120 dikurang 120 kali 10%. Nanti dapat hasilnya 108 unit. Nanti kamu kalikan sama depreciation per unit, hasilnya 55 juta ini. Di tahun terakhir, sama depreciation per unit dikali. Nah, tadi ini di tahun 2019 saya dikasih tahu nih di 29 Oktober telah memproduksi sebanyak 150 unit. Berarti depreciation per unit kamu kali 150 unit dapat depresiasinya itu 77 juta sekian. Nah, 77 juta ini yang kamu masukkan ke jurnal karena di tahun yang bersangkutan. Selanjutnya kamu cari accumulated depreciation mesinnya. Ini semua kamu tambahin aja dari 2016 sampai di 2019. Selanjutnya kamu cari book value mesinnya. Dapat dari cost of mesinnya 285 juta dikurangin sama accumulated depreciation-nya. Dapat nanti book value mesinnya itu 37.309.90.000. Nah, sekarang jurnalnya. Jurnalnya yang pertama nih, kamu catat dulu accumulated depreciation-nya. Accumulated depreciation-nya kan perlu kamu hapus, jadi kamu hapus di sebelah debit, sejumlah sesuai ya dengan 247 juta. Lalu cash-nya nih, cash kamu berkurang karena di soal tadi dibilang ya, kita itu menambahkan uang sebesar 220 juta. Jadi 220 juta kamu taruh di sebelah kredit. Lalu mesin yang lama kamu hapus di sebelah kredit sebesar 285 juta. Nah, gain-nya tahu dari mana gain? Kamu bandingkan nih. Book value mesinnya itu 37 juta sekian. Nah, di soal dibilang mesin kita itu dihargai 55 juta. Berarti kan kita gain. Nah, selisih antara 55 juta dan juga book value-nya ini masuk ke gain. Nah, selisihnya nanti kamu masukkan saja ke mesin yang baru, 275 juta. Selanjutnya, di tanggal 31 Desember. Nah, ini kita udah mulai membuat depresiasi ya, kita adjust. Yang pertama kita mau mengadjust mesin baru. Mesin baru itu tadi mesin yang kita tukar di tanggal 29 Oktober. Nah, jurnalnya sama, depreciation expense pada accumulated depreciation mesin. Angkanya dapat dari mana? Angkanya dapat dari, tadi kan cost of mesinnya itu nih 275 juta ya. Nah, kamu bagi sama ini estimasinya. Estimasinya sama seperti mesin yang lama nih ya.
550.000. Nah, selanjutnya kamu kali sama nih, dia bilang mesin baru yang diperoleh di tahun 2019 itu sudah memproduksi sebanyak 50.000. Jadi tadi kita ulang, cost of mesinnya yang baru itu 275 juta. Nih kamu dapat ya. Lalu kamu bagi estimasinya. Estimasi antara mesin yang baru dan lama itu sama, 550.000. Lalu kamu kali 50.000. Karena di tahun 2019 mesin yang baru itu sudah memproduksi sebanyak 50.000. Nanti dapat hasilnya itu 25 juta. Sekarang kita ke mesin yang lama. Oke, di mesin yang lama nih, kamu cara cari angkanya adalah tadi kan kita udah cari ya depreciation per unitnya untuk mesin. Kan sama aja 518,18. Kamu kalikan sama unitnya. Unitnya di sini dibilang mesin lama itu memproduksi 150 unit. Kamu kalikan nanti dapat hasilnya 77.727.272,73. Nah, mesin ini kalau misalkan mau kamu gabungin, bisa kamu jadiin satu aja. Nanti hasil depresiasinya kamu tambahkan. Selanjutnya, di tanggal 31 Desember, perusahaan di sini dibilang perusahaan juga melakukan revaluasi terhadap tanahnya. Diketahui nilai wajar tanah sampai akhir tahun itu 670 juta. Nah, sekarang kamu lihat ya di atas cost of land-nya itu sebenarnya berapa? Dikasih tahu cost of land-nya itu 550 juta. Berarti kan tanah kita mengalami kenaikan ya. Jadi cost-nya itu cuma 550 juta, tapi ternyata saat dilakukan revaluasi, tanah kita itu senilai 670 juta. Nah, berarti jurnalnya land kita bertambah di sebelah debit, lalu ada keuntungan. Kita masukkan ke unrealized gain on revaluation strip land. Angkanya dari nilai wajarnya 670 juta dikurangin sama cost of land-nya yaitu 550 juta. Selanjutnya, di tanggal 31 yang ini dibilang peralatan perusahaan yang dibeli pada bulan Mei akan dinilai apakah perlu dilakukan impairment atau tidak. Dengan data value in use-nya itu sebesar 75 juta dan juga fair value less cost of disposal-nya 100 juta. Nah, berarti ini kita mau melakukan yang namanya impairment. Tapi sebelum kita melakukan impairment, kita adjust dulu nih untuk equipment-nya. Jurnalnya sama depreciation expense pada accumulated depreciation unit strip equipment-nya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Di tanggal 10 Mei. 10 Mei itu tadi harga equipment kita itu 132 juta. Ya, 132 juta. Nah, metode yang digunakan itu straight line dengan umur manfaatnya itu 5 tahun. Berarti langsung aja 132 juta kamu bagi 5. Dapat depreciation expense untuk per tahunnya itu 26.400.000. Nah, sekarang kita cari untuk di tahun 2019 itu berapa? Di tahun 2019 berarti caranya tinggal depreciation expense per year-nya kamu kali 8/12. Kenapa 8? Kamu hitung dari bulan Mei sampai di 31 Desember. Oke, dari Mei ke 31 Desember itu 8 bulan. Makanya kamu kali 8/12. Nah, lalu kamu cari nih book value of equipment-nya. Karena kan untuk melakukan impairment kita butuh book value. Cara cari book value, tinggal cost of equipment-nya kamu kurangin sama depresiasi yang tadi. Dapat hasilnya itu 114.400.000. Nah, sekarang kita bisa masuk ke impairment equipment-nya. Di impairment equipment kita punya dua harga nih. Ada value in use, ada fair value less cost of disposal. Nah, untuk impairment, di antara kedua harga ini, kita pilih harga yang paling tinggi. Nah, berarti kan yang paling tinggi ini ya, yang 100 juta. Ya, berarti kamu bandingkan antara book value kita dan juga fair value less cost of disposal kita.
book value kita itu kan lebih tinggi daripada harga nilai wajar. Berarti benar terjadi impairment. Jurnalnya loss on impairment pada accumulated depreciation strip equipment. Sebesar angkanya itu pengurangan aja. Kamu kurangi antara book value equipment-nya dikurang fair value less cost of disposal. Oke. Nah, lalu semuanya kan tadi udah selesai ya yang ditransaksi. Tapi kamu lihat kalau misalkan masih ada beberapa aset tetap yang belum kita depresiasi. Contohnya yang pertama ada building. Oke, ada building. Nah, sekarang kita mau depresiasi untuk building. Tapi kamu lihat tadi di tanggal 1 Januari itu kan ada revisi umur manfaat dan juga residual value untuk building. Nah, berarti sekarang kita tuh mau cari dulu berapa sih book value-nya building di awal tahun saat sebelum direvisi. Caranya gimana? Kita harus cari dulu nih accumulated depreciation-nya building. Building ini kan di sini dibilangnya straight line ya, jadi gampang kamu tinggal cari aja depreciation expense per year-nya untuk building. Caranya 650 juta cost of building-nya kamu bagi 20 tahun, yaitu umur manfaatnya. Dapat hasilnya itu 32.500.000. Nah, ini akuisisinya itu di tahun 2004. Jadi kamu cari mulai dari depresiasi di tahun 2004 sampai di awal tahun 2019 atau berarti di akhir tahun 2018. Di 2014 caranya depreciation expense per year-nya kamu kali 10 per 12. Karena apa 10 per 12? Karena ini lihat ini kan terjadi di akhir Februari, berarti Februarinya nggak dihitung. Kamu baru hitung mulai dari Maret sampai Desember. Ini hasilnya di tahun 2004 itu 27.083.333. Nah, selanjutnya dari 2005 sampai di 2018, kalau kamu hitung itu ada 14 tahun. Nah, 14 tahun karena straight line, langsung aja kamu kalikan antara depreciation expense per year-nya, kamu kali 14, karena 14 tahun. Nah, lalu udah ketemu kan nih, berarti kamu bisa cari accumulated depreciation strip building-nya itu berapa. Tinggal kamu tambahkan dari 2004 sampai 2018. Ketemu accumulated depreciation-nya 482 sekian, lalu kamu cari book value-nya. Book value-nya caranya cost-nya building kamu kurangin sama accumulated depreciation-nya. 650 juta kamu kurang 482 juta. Nanti dapat book value-nya itu 167.916.667. Oke. Nah, berarti sekarang kita perlu nih melakukan depresiasi. Nah, tapi jangan lupa sekarang ada residual value-nya. Jadi untuk depreciation expense 2019, cara carinya cost-nya nih atau book value-nya tadi kamu kurangin 10 juta. 10 juta ini residual value-nya. Lalu dibagi 10 tahun. 10 tahun karena di soal dia bilang building-nya dapat digunakan 10 tahun ke depan. Nanti ketemu hasilnya itu 166.916. Kita coba. Kamu kurangin. Oke. Nah, dibagi 10. Gini. Ini dikurangin dulu, baru dibagi 10. Nah, oke. Nah, jadi depresiasi expense pada accumulated depreciation building-nya sebesar 15.791.667. Nah, sekarang kamu lihat lagi, apa sih yang belum? Plan kan tadi udah, revaluasi, building juga udah, mesin udah, vehicle kan tadi 1 itu udah kita lelang ya, berarti masih sisa 2. Nah, sekarang kita cari nih untuk vehicle-nya, depresiasinya. Dia itu pakai double declining, tadi kita udah sempat cari.
Ya, kita udah sempat cari, dia itu pakai double declining. Nah, untuk tahun 2016, 17, dan 18-nya itu sama aja kayak yang tadi. Yang tadi di poin nih, di poin sini. Nah, sama aja. Jadi kamu nggak perlu hitung 2 kali sebenarnya. Tinggal kamu pindahin aja. Yang berbeda cuma di tahun 2019. Tadi kan dilelang, makanya nggak bisa kita akuin full. Tapi karena sekarang nggak dilelang, makanya kamu bisa akuin secara full 1 tahun. Nah ini, ya ini, nah. Tapi ingat yang kamu akuin itu cuma 2019-nya aja. Nah sekarang, kita kan punyanya 3 unit. Tadi satunya udah kamu lelang di sini di 1 Juli. Berarti sekarang kan kita punya 2 unit ya. Nah, jadi di sini kamu kali ini, kamu kali 2. Oke, 2 unit. Sini juga dikali 2 unit. Oke. Nah, terakhir kita itu melakukan ini tadi kalau ya, paten. Kita melakukan amortisasi untuk paten. Ya, di sini kita masukkan nih paten. Oke, paten. Nah, amortisasinya berarti amortization expense pada paten ya. Sebesar berapa? Sebesar nih, tadi harganya itu 300 juta. 300 juta kamu bagi sama umur manfaatnya, yaitu 15 tahun. Oke. Nah, ini di sini juga ya, berarti 20 juta. Nah, oke. Nah, berarti sekarang kita lihat. Nah, udah semua nih. Semuanya udah kita kerjakan. Jadi sampai di amortisasi paten yang paling terakhir. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga tadi dapat membantu kalian semua ya untuk ujiannya. Semoga ujiannya lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Thank you.